Lihatlah ke langit malam. Kamu melihat bintang, planet, galaksi. Semuanya ditenagai oleh kekuatan yang luar biasa. Tapi di bumi ini, ada kekuatan lain yang bekerja listrik. Sepanjang sejarah, kita hanya tahu listrik dari penampakannya yang paling dramatis, kilat yang menyambar di langit badai. Orang-orang zaman dulu melihat kilat sebagai kemarahan dewa, tontonan yang menakutkan. Tapi listrik tidak hanya ada di langit. Di sungai, makhluk seperti belut listrik bisa menyetrum dengan kejutan misterius. Bagi peradaban awal, penyambar dari Nil ini ajaib, memiliki kekuatan yang aneh. Penampakan alam ini adalah petunjuk kosmik, bukti energi tak terlihat yang terjalin dalam kenyataan. Selama ribuan tahun, kita melihat efeknya, tapi tidak bisa memahami penyebabnya. Perjalanan untuk memahami listrik akan panjang, dimulai dengan sepotong kecil batu ambar. Kisah listrik adalah kisah kita, bagaimana kita beralih dari takut pada kilat menjadi memanfaatkan kekuatannya. Kita beralih dari pengamat pasif menjadi peserta aktif, membentuk kembali dunia kita. Perjalanan ini membutuhkan rasa ingin tahu, keberanian, dan kemauan untuk mempertanyakan hal yang tidak diketahui. Ini adalah bukti kekuatan pikiran manusia untuk mengungkap misteri alam semesta. Satu percikan kecil pada satu waktu, kita belajar untuk membentuk kembali dunia kita. Dan begitulah petualangan kita ke dalam listrik alami dimulai. Kisah kita dimulai di Yunani kuno, lebih dari 2.500 tahun yang lalu, dengan rasa ingin tahu yang tenang, ambar. Orang Yunani memperhatikan bahwa ketika ambar digosok dengan kain, ia bisa menarik bulu dan jerami. Thales dari Miletus adalah salah satu yang pertama menulis tentang sifat aneh ini. Orang Yunani menyebut ambar elektron, akar kata listrik kita. Selama berabad-abad, ini hanyalah trik yang aneh, misteri tanpa hubungan dengan kilat. Tarikan lembut ambar dan dentuman keras kilat tampak sangat berbeda. Rahasia elektron menunggu dengan sabar untuk pikiran baru dan alat baru. Orang Yunani telah menyalakan percikan pemahaman pertama. Tapi butuh berabad-abad sebelum orang lain akan mengipasi percikan itu menjadi api. Rahasia alam semesta tersembunyi di depan mata, menunggu untuk ditemukan. Perjalanan dari ambar ke listrik baru saja dimulai. Bab selanjutnya akan membawa perspektif namanya de kulat sitides. Maju cepat ke zaman pencerahan, sains dan akal sedang berkembang. William Gilbert, Dr. Ratu Elizabeth II, menciptakan istilah elektrikus dan menunjukkan bahwa banyak bahan tidak dialiri listrik. Dia membangun versorium, alat untuk mendeteksi muatan listrik, memindahkan listrik dari sihir ke sains. Di seluruh Eropa, para penemu membangun mesin untuk menghasilkan listrik statis, menciptakan percikan dan kejutan untuk studi dan hiburan. Stephen Gray menemukan bahwa listrik bisa mengalir melalui bahan tertentu. Dia telah menemukan konduksi listrik. Charles Dufay mengusulkan dua jenis listrik, vitreous dan resinous, mencatat bagaimana muatan yang sama saling tolak dan yang berlawanan saling tarik. Eksperimen-eksperimen ini mengungkapkan aturan dan perilaku listrik. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Zaman listrik ilmiah telah dimulai. Di seberang Atlantik, Benjamin Franklin bertanya-tanya, apakah kilat sama dengan percikan dari mesin? Untuk mengetahuinya, dia menerbangkan layang-layang saat badai, dengan kunci yang terikat pada talinya. Saat badai mengamuk, percikan melompat dari kunci ke tangannya. Bukti bahwa kilat adalah listrik. Franklin telah menghubungkan percikan kecil ambar dengan kekuatan besar badai petir. Dia menemukan penangkal petir, dengan aman menyalurkan energi petir ke tanah dan melindungi bangunan. Penemuan Franklin mengubah simbol kemarahan ilahi menjadi kekuatan yang bisa dikelola. Dia telah menjinakkan naga petir. Dunia tidak akan pernah melihat badai dengan cara yang sama lagi. Listrik tidak lagi hanya tontonan, itu adalah kekuatan yang bisa kita pahami dan gunakan. Zaman listrik praktis telah tiba. Tantangan berikutnya, membuat listrik mengalir. Listrik Franklin statis, percikan singkat. Agar berguna, listrik perlu mengalir. Di Italia, Alessandro Volta membangun eksperimen Luigi Galvani dengan kaki katak dan logam. Volta menyadari listrik berasal dari logam, bukan hewan. Dia menemukan tumpukan volta cakram seng dan tembaga yang bergantian, dipisahkan oleh kardus yang direndam air garam. Menghubungkan kabel ke tumpukan menghasilkan arus listrik yang stabil, baterai pertama di dunia.
Tidak seperti percikan statis, baterai menyediakan daya terus-menerus. Para ilmuwan sekarang memiliki sungai listrik untuk dijelajahi. Baterai membuka bidang baru, seperti elektrolisis, memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Penemuan Volta melepaskan era penemuan baru. Satuan potensial listrik, volt, menghormati namanya. Listrik sekarang bisa mengalir dan dimanfaatkan. Dengan baterai Volta, listrik bisa mengalir. Tapi bisakah ia bekerja? Michael Faraday, seorang jenius otodidak, menjelajahi hubungan antara listrik dan magnetisme. Terinspirasi oleh penemuan Ørsted bahwa arus menggerakkan jarum kompas, Faraday membangun motor listrik pertama, kawat yang berputar di sekitar magnet. Dia mengubah listrik menjadi gerakan, meletakkan dasar untuk motor listrik di mana-mana. Terobosan terbesar Faraday datang dengan induksi elektromagnetik. Dengan menggerakkan magnet melalui kumparan kawat, dia menghasilkan arus listrik, prinsip di balik generator. Sekarang, listrik bisa dihasilkan dari gerakan, tidak hanya kimia. Ini berarti sejumlah besar daya bisa dihasilkan dengan memutar turbin dengan uap, air, atau angin. Penemuan Faraday membuka rahasia untuk memproduksi listrik secara massal. Dunia modern akan segera ditenagai oleh kekuatan tak terlihat ini. Zaman mesin listrik telah dimulai. Ike Horaslingnya, Hadal Script Saidiganispa. Faraday menunjukkan cara menghasilkan listrik, tapi itu masih keajaiban laboratorium. Thomas Edison melihat potensinya untuk mengubah kehidupan sehari-hari. Tujuannya menaklukkan malam dengan cahaya listrik yang aman dan praktis. Setelah ribuan eksperimen, tim Edison menciptakan bola lampu pijar tahan lama menggunakan bambu yang dikarbonisasi. Tapi bola lampu saja tidak cukup. Edison membangun sistem kelistrikan lengkap, pertama generator, kabel, meteran, dan banyak lagi. Pada tahun 1982, stasiun Pearl Street-nya di Manhattan menyalakan 400 bola lampu untuk 85 pelanggan. Untuk pertama kalinya, lingkungan kota bersinar dengan cahaya listrik. Zaman listrik modern telah dimulai. Listrik menjadi utilitas rumah tangga, sama pentingnya dengan air atau gas. Visi Edison mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Tapi persaingan baru akan membentuk masa depan tenaga. Perang arus akan segera dimulai. Sistem Edison menggunakan arus searah DC, bagus untuk jarak pendek, tapi tidak efisien untuk jarak jauh. Muncul Nikola Tesla yang mengusung arus bolak-balik AC, yang bisa menempuh jarak jauh menggunakan transformator. Perang arus dimulai, Edison berjuang untuk DC, Tesla dan Westinghouse untuk AC. Kemampuan IC untuk mengirimkan daya-daya jarak jauh terbukti menentukan. Titik balik datang di air terjun Niagara, di mana sistem AC Tesla memberi daya pada Buffalo, New York, lebih dari 20 mil jauhnya. IC menjadi standar global, memungkinkan jaringan listrik yang luas dan saling terhubung. Dunia sekarang terhubung bersama, listrik mengalir melintasi benua, persaingan membentuk infrastruktur peradaban modern. Zaman jaringan listrik telah tiba, kekuatan tak terlihat sekarang, ada di mana-mana. Dunia kita tidak akan pernah sama. Lihatlah sekeliling, semuanya berjalan dengan listrik layar, lampu, komunikasi, dan banyak lagi. Perjalanan dari ambar ke dunia modern adalah kisah rasa ingin tahu dan penemuan yang tak henti-hentinya. Listrik tidak hanya memberi kita cahaya, itu memberi kita waktu, industri, dan koneksi. Itu menggerakkan revolusi dalam komunikasi, kedokteran, dan teknologi. Hari ini, ketergantungan kita pada listrik total, dari kendaraan listrik hingga pusat data. Kita mencari cara yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk menghasilkannya, dari tenaga surya dan angin hingga janji fusi. Listrik adalah fondasi kemajuan dan kenyamanan. Kita menganggapnya remeh, sampai listrik padam. Kisah yang dimulai dengan percikan di ambar masih jauh dari selesai. Saat kita bermimpi menjelajahi bintang-bintang, listrik akan menggerakkan perjalanan masa depan kita. Warisan Franklin, Volta, Faraday, Edison, dan Tesla hidup dalam dorongan kita untuk memahami dan berinovasi. Percikan kosmik sekarang ada di tangan kita. Terserah kita untuk menerangi jalan ke depan.